Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Yasmin dengan NIM C1C019114 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Pada sebelumnya kita sudah memaparkan materi bab 1. Sekarang kita akan mempelajari materi bab 2 mengenai sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, sistem ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, komponen. Komponen merupakan sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian ada proses, yaitu kegiatan mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem. Yang terakhir merupakan tujuan. Tujuan merupakan suatu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Kemudian ada sistem informasi. Sistem informasi ini adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses, kemudian menjadi informasi dan distribusikan kepada pihak pemakai, baik pihak internal maupun eksternal, agar tidak ada kesalahan antar satu sama lain dan dapat mencapai tujuan yang akan diinginkan. Kemudian secara garis besar, sistem informasi ini memiliki 8 komponen yang penting. Yang pertama adalah tujuan. Setiap informasi ini dirancang untuk mencapai suatu tujuan yang memberikan arahan bagi sistem tersebut secara keseluruhan. Yang kedua adalah input. Input merupakan data yang harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian adalah output. Output merupakan informasi yang dihasilkan dari input yang telah dimasukkan tadi. Output sebuah sistem informasi akuntansi biasanya berupa laporan keuangan dan laporan internal seperti daftar umur piutang, anggaran, dan proyeksi arus. Kemudian penyimpanan data. Data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa yang akan datang. Kemudian adalah pemrosesan. Data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemrosesan. Yang keenam adalah instruksi dan prosedur. Sistem informasi ini tidak dapat diproses menjadi data dan menghasilkan informasi tanpa instruksi serta prosedur yang rinci. Kemudian adalah pemakai. Pemakai merupakan orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dalam perusahaan, pengertian pemakai ini termasuk di dalamnya karyawan yang melaksanakan dan mencatat transaksi. Yang kedelapan adalah pengamanan dan pengawasan. Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan, dan terlindungi dari akses secara tidak sah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem dan sistem informasi, kemudian kita masuk kepada apa itu sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA merupakan organisasi formulir catatan dan laporan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna menentukan dasar kebutuhan informasi dan pihak eksternal seperti kreditur, investor, dan lembaga keuangan untuk mengambil keputusan yang penting. Nah, dari pengertian sistem informasi tadi kan memiliki 3 tahapan. Yang pertama, input, proses, output. Nah, di dalam SIA, input ini merupakan transaksi yang dilakukan. Kemudian menuju ke proses, yaitu pembuatan jurnal, buku besar, dan laporan-laporan lainnya. Setelah diproses, kemudian menghasilkan output, yaitu laporan keuangan yang sudah dihasilkan dari input dan proses tersebut. Selanjutnya, dalam sistem informasi akuntansi ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan orang yang mengoperasikan dan melaksanakan sistem tersebut. Yang kedua adalah prosedur-prosedur baik secara manual maupun terotomatisasi yang berbagai fungsinya dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga adalah data. Data ini tentang proses-proses bisnis organisasi tersebut. Yang keempat adalah software. Software ini sangat penting yang dipakai untuk memproses dan mengkoordinasikan data tersebut. Yang terakhir adalah infrastruktur teknologi informasi. Kalau misalkan teknologi informasi ini tidak ada, termasuk komputer dan peralatan, maka sistem informasi akuntansi ini bisa kemungkinan tidak dapat dihasilkan. Nah, dari 5 komponen utama tersebut, barulah bisa memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi ini memenuhi 3 fungsi pentingnya. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data.
tentang aktivitas yang dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut. Yang kemudian adalah mengubah data menjadi suatu informasi yang berguna bagi pihak manajemen ataupun pihak eksternal untuk mengambil keputusan dalam aktivitas perusahaannya. Yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya adalah tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasikan transaksi. Tahap ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan, yaitu dengan mencari tahu transaksi yang berlangsung dalam satu periode. Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, biasanya berupa kwitansi, cek, faktur, dan lain-lain. Yang kedua adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setelah mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu periode, tahap selanjutnya adalah mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam sebuah jurnal. Selanjutnya adalah posting transaksi pada jurnal ke buku besar. Posting merupakan aktivitas memindahkan catatan dari jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing. Buku besar ini adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang dimana mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Yang keempat adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan pengelompokan saldo akhir di dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo ini biasanya disiapkan pada akhir periode. Yang kelima adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk menyesuaikan angka-angka yang tersebut dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah disusun ayat penyesuaian atas akun-akun tersebut, akun-akun yang bersangkutan tersebut pasti mengalami perubahan nilai atau nominal kan, sehingga nilai saldonya perlu disesuaikan. Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan ini berdasarkan neraca saldo tersebut. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Periode akuntansi ini biasanya di akhir bulan ataupun akhir tahun. Ada 5 jenis laporan keuangan secara umum, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang kedelapan adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Kemudian yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan neraca ini adalah untuk melihat apakah akun telah seimbang atau balance untuk selanjutnya memulai kegiatan akuntansi pada periode baru. Nah, ternyata ada tahapan tambahan dalam pembuatan siklus akuntansi. Yang pertama adalah jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau jurnal pembetul adalah jurnal yang dibuat hanya jika seorang akuntan salah dalam menjurnal sebuah transaksi yang ada dalam satu periode. Yang kedua adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini adalah jurnal yang dibuat sebelum awal periode akuntansi yang baru dimulai dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi pada periode berikutnya. Baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.